Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Mengkar Channel. Nah, sekarang kita berada di Desa Iterung. Kita akan menelusuri Raja ke-6 Bone, yaitu Lahuliu Botee. Seperti apa makam dan sejarah Raja ke-6 itu? Tetap ikuti saya di Mengkar Channel. Let's go! Nah, kita sudah sampai di makam Lahuliu Botee yang Raja ke-6 Bone. Tepat di samping saya adalah makamnya. Jadi kita akan masuk melihat seperti apa di dalamnya. Oke. Jadi kita bisa melihat makam di sini Raja yang ke-6 ya. Ini dikelilingi oleh tembok mungkin kisaran 1,5 meter tingginya. Terus ukuran lebar panjang itu mungkin kisaran 1,5 meter kali 2 meter. Lalu ini di tengah ada batu. Ini batunya kisaran 130, dan juga ada ini ada yang kecil 2 seperti itu. Lahuliu Raja ke-6 ini digelari Botee karena semasa kanak-kanak tubuhnya itu gempal atau subur. Jadi ketika diusung, pengusungnya itu lebih dari 7 orang. Dan satu lagi, semasa hidupnya Lahuliu itu gemar masong manu atau menyabu ayam. Lahuliu Botee, Raja Bone ke-6, menjabat pada tahun 1535 sampai 1560. Menggantikan ayahnya Laten Risuki sebagai Mangkau atau Raja di Bone. Digelar Botee karena memiliki postur tubuh yang subur atau gempal. Konon, sewaktu kanak-kanak, dia sudah kelihatan besar, dan kalau diusung, pengusungnya lebih dari 7 orang. Lahuliu dikenal suka menyabung ayam. Kawin dengan Witen Riwewang dan Rae anak Arempatiro Magedinge dengan istrinya Witen Risumange. Lahuliu inilah yang pertama kali didampingi oleh Kajo Lalidong. Dia pula lah yang mengadakan perjanjian dengan Karaing Rigoa yang bernama Daeng Matandre. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan si Tetongang sudah gae Nenia Latea Riduni di Temalate. Kalau ada kesulitan orang Bone, maka laut akan berdaun untuk dilalui oleh orang Makassar. Kalau ada kesulitan orang Goa, maka gundulah gunung untuk dilalui orang Bone. Tidak saling mencurigai, tidak saling bermusuhan, Bone dengan Goa, saling menerima dan saling memberi. Siapa yang memimpin Goa, dialah yang melanjutkan perjanjian ini. Siapa yang memimpin Bone, dialah yang melanjutkan perjanjian kepada anak cucunya. Barang siapa yang mengingkari perjanjian ini, pecahlah periuk nasinya, seperti pecahnya telur yang jatuh ke batu. Lahuliu inilah yang mengalahkan Datu Luwu yang tinggal di Cenrana. Pada masa pemerintahannya pula lah Bone mulai dikuasai oleh Goa. Dalam Lontera dijelaskan bahwa Karaing Rigoa duduk bersama Arumpone di sebelah selatan Lacokong. Pada saat itu, antara orang Bone dengan orang Goa saling membunuh. Jika orang Goa yang membunuh, maka Arumpone yang mengurus jenazahnya. Begitu pula kalau orang Bone yang membunuh,
maka Karaeng Rigoa yang mengurus jenazahnya. Lauliu pula yang menemani Karaeng Rigoa pergi meminta persembahan orang Wajo di Tupaceddo. Setelah genap 25 tahun menjadi raja di Bone, dikumpullah seluruh orang Bone. Setelah semua terkumpul, disampaikan bahwa saya akan menyerahkan akarungang ini kepada anakku yang bernama Latandri Rawe. Mendengarkan pernyataan tersebut, seluruh orang Bone setuju. Maka dilantiklah anaknya yang bernama Latandri Rawe Bongkange menjadi Raja Bone. Acara pelantikan itu berlangsung meriah selama 7 hari 7 malam. Karena kedudukan sebagai Arumpone telah diserahkan kepada anaknya, maka Lauliu Bote'e hanya bolak-balik antara istrinya di Bone dengan istrinya di Mampu. Suatu ketika, Lauliu Bote'e pernah memerahi kemanakannya yang bernama Lapaunru dengan sepupunya yang menjadi Arung Pacing yang bernama Lamulia. Keduanya pergi meminta bantuan kepada Kajolalidong agar diminta maafkan. Tetapi sebelum rencana itu terlaksana, Lauliu Bote'e pergi ke Mampu untuk menyambung ayam. Tiba-tiba, ia melihat kemanakannya dan sepupunya membuat hatinya semakin dongkol. Ia pun segera kembali ke Bone. Lapaunru dan Lamulia berpendapat lebih baik kita menyerahkan diri kepada Kajolalidong di Bone untuk selanjutnya diminta maafkan kepada Bote'e. Jadi, setelah Bote'e meninggalkan Mampu, keduanya mengikut dari belakang. Setelah sampai di Iterung, Lauliu Bote'e menoleh ke belakang. Dilihatlah Lapaunru dan Lamulia berjalan mengikutinya. Karena disangkanya Lapaunru dan Lamulia berniat jahat terhadapnya, maka ia pun berbalik menyerangnya. Lapaunru dan Lamulia walaupun tidak bermaksud untuk melawan, namun karena terdesak oleh serangan Lauliu, akhirnya keduanya terpaksa melawan. Dalam perkelahian tersebut, baik Lapaunru maupun Lauliu tewas di tempat, sedangkan Lamulia dibunuh oleh orang yang datang membantu Lauliu. Sejak itu, digelarlah Lauliu Bote'e Matinroe ri Iterung. Adapun anak Lauliu Bote'e dari istri yang bernama Witandriwang dan Rae adalah Latandri Rawe Bongkange. Inilah yang menggantikannya sebagai mangkau atau raja di Bone. Latandri Rawe kawin dengan Witandri Pakiu Arung Timurung Macimpoe. Anak berikutnya adalah Lainca. Dialah yang menggantikan saudaranya menjadi mangkau di Bone. Lainca kawin dengan janda saudaranya Witandri Pakiu Arung Timurung Macimpoe. Anaknya yang berikut Wilempe yang kawin dengan sepupu dua kalinya yang bernama Lasaliu Raja Palaka, anak dari Wi Mangampewali Ida Malaka dengan suaminya Lagome. Dari perkawinan ini lahirlah Latandri Rua Arung Palaka Matinroe Ribantaeng. Selanjutnya Witandri Pakuaja kawin dengan Lamakaroda Totandri Bali Datu Humario. Sesudah Witandri Pakua yaitu Widandra Matinroe ri Bincoro, tidak disebutkan keturunannya di Lontera. Adapun anak Lauliu Bote'e dari istrinya yang bernama Witandri Gau Arung Mampu adalah Webalole i Dapalipu. Inilah yang kawin dengan paman sepupu ayahnya yang bernama Lapatawe Arung Kaju Matinroe ri Betung, anak dari saudara Latandri Suki Mapajunge yang bernama Lapanaongi to Pawawoi Arung Palena dengan istrinya Witandri Esa Arung Kaju.
Sesudah Witandri Balole, anak selanjutnya adalah Sangkuru Dajeng, Peta Batoae Lampe Rimajang. Dia digelar pula sebagai Arungkung. Tidak disebutkan keturunannya dalam lontera. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten saya selanjutnya di channel Mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.